Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya gitu ya? Dan juga gimana kabar puasanya? Aman ya, insya Allah ya. Oke, pada kesempatan kali ini, itu ada kita kembali lagi di acara PBR Podcast Bulan Ramadan, yang dimana PBR ini adalah agenda perdana, podcast perdana yang diadakan oleh UKM MTQ UMM. Nah, perkenalkan, sebelumnya nama saya Zulfa Lailatul Syarifah, saya dari Pendidikan Bahasa Arab UMM, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator gitu ya dalam acara podcast ini. Nah, pada kesempatan kali ini gitu ya, kita akan membahas gitu ya tentang tema munakosyah, dosa dan segala serpihan obatnya. Saya nggak sendiri nih teman-teman, jadi saya di sini bersama bintang tamu kita gitu. Beliau ini adalah wakil ketua umum UKM MTQ tahu periode sebelumnya, dan beliau ini adalah musik apa ya, kayak beliau ini adalah penyanyi gitu ya, suaranya mah jangan ditanya lagi gitu kan. Nah, dan kalau saya ini dari pendidikan bahasa Inggris, maaf, saya dari pendidikan bahasa Arab, beliau ini adalah dari pendidikan bahasa Inggris. Beliau adalah Bang Al-Amin Hussein SPD gitu ya. Bang Al-Amin, gimana nih Bang kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah. Sekarang lagi di mana nih Bang posisinya? Lagi di Papua, sudah kembali ke kampung halaman dan sudah menjalani berkecimpung dalam dunia kerja. Oh, udah kerja. Kerja apa nih kalau boleh tahu? Karena kemarin ngambilnya pendidikan bahasa Inggris, alhamdulillah sudah ditarik jadi guru di beberapa sekolah. Alhamdulillah ya. Lancar ya? Lancar, alhamdulillah. Kira-kira kapan nih Bang ke Malang lagi? Biar kita tuh podcastnya secara offline, nggak secara online kayak gini nih. Kalau misalnya dibayarin uang tiket, ya langsung gas. Tiket mahal ya Bang? Ya mahal banget. Apalagi masa pandemi kayak gini dinaik-naikin sama orang-orang bandara. Dinaik-naikin ya bahasanya ya. Oke. Oke lah Bang, langsung aja nih kita bahas tentang tema nih. Tadi kan munakosyah, dosa dan segala serpihan obatnya. Kita lihat fakta lah sebelumnya ya Bang. Kan sekarang itu dosa itu apa ya? Kita banyak melihat permasalahan-permasalahan gitu yang terjadi pada saat ini gitu kan. Dosa-dosa yang dimana dilakukan oleh manusia pada saat ini. Contohnya nih ya, salah satunya adalah koruptor lah bilang. Koruptor itu kita bahasa kasarnya gitu ya adalah pencuri kelas kakap, pencuri yang dimana dengan skala besar gitu kan. Kalau di rumah nih, kalau di rumah di desa gitu ya, dia cuma mungkin mencuri motor, gitu. Bukan cuman sih, mencuri motor gitu ya, mencuri HP, mencuri alat-alat yang mungkin nggak banyak banget gitu kan. Tapi kalau koruptor ini mereka gitu kan, mereka mencuri dengan skala besar gitu kan, bahkan mereka mencuri dengan berdasi gitu kan, mereka mencuri padahal mereka berpendidikan. Sebenarnya apa sih Bang gitu ya penyebab mereka itu melakukan itu sih, dosa-dosa itu gitu. Oke, terima kasih banget Zulfa. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, sebelumnya saya di sini berbicara bukan sebagai ustadz ya. Saya di sini berbicara sebagai abang kepada adiknya, sebagai adik kepada abangnya, sebagai anak daripada orang tua. Seperti itu. Jadi kita bahasanya adalah sharing. Jadi yang saya bicarakan adalah pengalaman hidup saya, di mana pengalaman ini membawa saya sampai dengan sekarang ini. Jadi perlu teman-teman ketahui, sebelum saya pergi ke Malang menimba ilmu sebanyak-banyak mungkin, ayah saya pernah berpesan seperti ini. Nak, tolong ketika engkau keluar dari Papua nanti, pergi ke tanahnya orang, silahkan buang 3 hal. Seperti itu. Silahkan buang 3 hal. Saya bilang, apa maksudnya? Beliau bilang, 3 hal ini adalah induk dosa. Induk dosa yang dimana akan mempengaruhi engkau untuk terjerumus ke dalam dosa-dosa yang seperti contohnya yang dijelaskan Zulfa tadi, korupsi, entah skala kecil ataupun besar, terus santet, bahkan santet ya, santet dan lain sebagainya. Seperti itu, dosa-dosa yang lainnya pun demikian. Induknya hanya punya 3, seperti itu.
Tiga ini apa? Tiga ini adalah iri, sombong, rakus. Iri, sombong, dan rakus. Ayah saya bilang seperti itu. Kamu jangan pernah punya tiga hal ini. Ketika kamu memiliki salah satunya, maka akan merambat ke dua lainnya. Apalagi kamu memiliki tiga-tiganya. Hidupmu akan sengsara. Beliau bilang seperti itu. Kemudian saya bilang, kenapa tiga hal ini bisa menjadi induk dosa namanya? Beliau bilang, oke, kita mulai dari iri terlebih dahulu. Sekali lagi ya, iri, sombong, rakus. Kita mulai dengan iri terlebih dahulu. Beliau bilang, terjadinya pertumpahan darah pertama kali di muka bumi, itu karena godaan setan terhadap anak Nabi Adam. Mereka berdua saling iri satu sama lain, sehingga bertengkar. Iya kan? Kisahnya seperti itu. Bergeser kepada sombong. Sombong adalah sifat dasar daripada setan, di mana dia disuruh menyembah Nabi Adam, tapi dia dengan sombongnya mengatakan bahwa saya ini terbuat dari api, sedang Adam hanya terbuat dari tanah. Seperti itu. Nah, setelah itu rakus. Rakus itu sifat dasar dari setan juga yang kemudian ditimpahkan kepada seorang Adam, ditimpahkan kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam digoda untuk memakan buah khuldi yang tidak boleh sama Allah. Kemudian dia dilemparkan ke muka bumi. Seperti itu. Nah, tiga hal ini itu adalah sesuatu yang mendasari seseorang untuk melakukan dosa-dosa yang lain seperti yang dijelaskan Zulfa. Koruptor, santet. Koruptor itu adalah orang-orang yang rakus. Kemudian orang-orang yang rakus, kemudian karena hartanya yang dia raup sudah banyak, akhirnya dia menyombongkan dirinya atas apa yang sudah dia miliki. Seperti itu. Nah, kenapa dia bisa serakus itu? Awalnya mungkin bisa jadi dari iri, melihat orang lain punya banyak uang, dan dia susah untuk mendapatkan uang. Ketika dia mendapatkan jabatan, muncul rasa rakus. Karena iri yang tadi di awal yang dia punya. Akhirnya muncul rasa rakus, ketika dia sudah memiliki hal-hal tersebut, apa yang dia sudah korupsikan, bahkan sampai 4 miliar sekalipun, dia sudah dapatkan, kamu pikir dia akan berhenti di situ? Tidak. Rasa rakus itu akan terus bertambah. Karena apa? Karena kesombongan yang dia miliki. Dia sombong dengan harta yang sudah dia ambil, yang sudah dia curi dengan dasi dan jas yang sangat megah, kalau kita lihat. Dia sombong dengan hal itu, ketika dia telah berdiri dengan kegagahan seperti itu, hasil dari mencurinya seperti itu, dia akan terus rakus. Rakus itu tidak akan habis, tidak akan berhenti sampai di situ. Jadi dia tuh mindsetnya hanya uang, 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 dan uang. I should got many money, much money, no many, ya, much money. Jadi dia tuh ya seperti yang saya jelaskan tadi, maka akan dicari. Bahkan ketika dia di penjara, dia akan berpikir soal bagaimana saya keluar dari penjara dan mendapatkan banyak uang kembali. Seperti itu. Karena kenapa? Karena sombongnya itu tadi. Ya, dia melupakan banyak hal sebenarnya. Itu orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang seperti itu. Nah, bergeser kepada yang tadi saya bilang, ilmu santet dan lain sebagainya. Santet itu juga seperti itu. Misalnya begini, Zulfa nih, Zulfa suka sama orang. Terus saya suka sama Zulfa. Nah, akhirnya saya iri dengan orang itu. Kok kenapa bisa dia Zulfa suka sama dia? Padahal saya lebih ganteng misalnya. Akhirnya, karena saya iri, saya mencari hal lain untuk benar-benar bisa mendapatkan si Zulfa ini. Seperti itu. Saya pakai ilmu santet, ya. Kita pakai jaran goyang, asik. Seperti itu. Itu salah satu contohnya. Ya. Itu begitu Mbak Zulfa yang tadi saya maksud. Wah, ngeri banget ya kalau ketika kita punya tiga sifat gitu ya, yang emang seharusnya kita tuh hindari gitu kan, yaitu adalah iri, sombong, dan rakus gitu ya. Bahkan kita bagi seorang muslim gitu kan ya, bahkan selain muslim pun juga harus memiliki atau menjauhi sifat-sifat itu tadi gitu kan. Bahkan ya kalau kan saya jurusan pendidikan bahasa Arab nih ya Bang, adalah satu hadis gitu ya yang mengatakan bahwasanya
la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kiber gitu kan. Tidak akan masuk surga, Bang. Parah banget kan gitu ya. Tidak akan masuk surga yang di dalam hatinya itu ada sombong sedikit pun gitu kan. Ini masalah sombong gitu kan ya. Belum lagi masalah rakus gitu kan. Kita pahami gitu ya, sesuatu yang dimana itu berlebihan gitu kan, itu memang nggak baik gitu kan. Apalagi ini adalah sesuatu yang memang seharusnya kita menghindari itu gitu kan ya. Nah, menurut Bang Al nih, ketika kita udah dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan itu, dosa-dosa itu, sifat-sifat itu gitu kan, kita gimana sih caranya kita buat menghindari gitu ya, menghindari sifat iri, sombong, dan rakus itu, Bang Al? Oke. Nah, kembali lagi dengan pernyataan ayah saya sebelum saya menginjakan kaki di Malang pada hari itu. Beliau bilang, silahkan pergi dengan membuang 3 hal dan membawa 4 hal. Beliau bilang gitu. Silahkan buang 3 hal dan membawa 4 hal. Beliau setelah menjelaskan 3 hal yang harus saya buang, beliau bilang, silahkan lawan dengan 4. Saya bilang, apa itu 4? Beliau bilang, jujur, ikhlas, sabar, bersyukur. Beliau bilang seperti itu. Nah, beliau bilang ketika kamu sudah pandai dalam bersyukur, kamu akan mensyukuri setiap apa yang kamu dapatkan. Sekecil apapun itu. Kamu tampil nyanyi misalnya, kata beliau. Terus cuma dikasih makan pada malam hari itu. Padahal yang kamu harapkan duit. Udah, hilangkan mindset duit dan syukuri makanan itu. Ada orang yang nyanyi, kadang tidak dikasih apa-apa. Gitu. Kata beliau seperti itu. Nah, kemudian saya bilang, terus jujurnya? Beliau bilang, jujur itu ketika kamu sudah menyampaikan sesuatu hal dengan jujur, kamu punya rasa tanggung jawab di situ. Kamu punya rasa malu ketika kamu akan berbohong. Seperti itu kata beliau. Jadi dari malu itu, kamu akan terus mempertahankan kejujuran yang kamu miliki. Tapi sekali kamu bohong, kamu akan mempertahankan kebohongan yang kamu miliki. Dan itu dosa jariah, kata dia. Seperti itu. Ikhlas dan sabar. Saya benar-benar merasakan ikhlas dan sabar itu. Zulfa, saya benar-benar merasakan ikhlas dan sabar di UMM, University of Muhammadiyah Malang. Wow. Ya. Jadi di Malang itu, saya sedikit cerita pengalaman saya. Saya pertama kali masuk, saya adalah anak yang benar-benar dikucilkan. Karena background saya dari Papua. Dan memang saya kalau ke kampus dengan pakaian yang sebenarnya ya udah menurut saya bagus, saya gas seperti itu. Sesampainya saya di kampus, saya pernah dibilang sama dosen kayak gini, hey, saya tahu kamu dari kampung, tapi jangan kampungan. Wow, itu jelek, itu benar-benar jelek banget. Sakitnya tuh di sini. Ya Allah, sakit banget. Dalam hati saya bilang seperti ini, Bapak belum tahu saya. Bagaimana bisa Bapak ngejat saya seperti itu? Bapak belum tahu saya. Akhirnya saya menunjukkan apa yang saya punya. Saya dalam hati begini, saya dari Papua ke sini, saya tidak sedang kosong. Saya membawa banyak hal. Yang sering, ya yang tadi Zulfa sudah sebutkan lah. Entah bernyanyi ataupun mengaji dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, dalam hati saya seperti ini, Bapak akan menjadi fans saya nanti. Mulai saya menunjukkan bahwa saya bisa mengaji, tampil di acara-acara kampus seperti itu. Beliau langsung, wow, ternyata orang dari Papua ini berbeda. Seperti itu. Nah, saya pernah juga melakukan, saya pernah ditampar dengan apa ya? Sesuatu yang bukan salah saya. Dan Zulfa tahu, apakah saya membalas? Tidak. Kalau saya membalas hari itu, orang Papua ini bos, bisa saya bunuh itu bapak. Sebenarnya. Itu teman saya sudah tahan. Please bro, jangan pukul. Beliau bilang begitu. Tahu Zulfa itu yang paling menyakitkan ya. Itu orang, komunitas luwak. Beliau saya tanya kayak gini. Pak, ini luwak makannya apa? Beliau bilang, enak Pak C, makannya ayam, pakai sayur, nasi gitu kan. Terus saya bilang, oh gitu ya? Iya kata beliau. Akhirnya beliau bilang, enak ini makanannya apa C?
Nggak kayak kamu, makanmu babi. What the fuck? Dia bilang saya kayak gitu. Nggak kayak kamu, makanmu babi. Hah? Saya langsung bilang, saya langsung emosi kan, emosi. Teman-teman saya peluk terus tahan. Please jangan buat kacau di situ. Jangan buat kacau di situ. Saya bilang tidak, saya tidak marah, saya bilang. Saya ambil KTP saya banting depan dia. Pak, nama saya Al Amin Letsoin. Al Amin ya Pak, kurang Islam apa? Saya bilang gitu. Pak, kami tahu teman kami di Papua makan babi, tapi kami tidak pernah bilang, kamu makan babi kan? Tidak pernah. Toleransi coy, iya kan? Iya enggak sih? Iya dong. Jadi seperti itu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, itu saya pernah ditampar. Gara-gara bapak-bapak itu dia yang salah. Dan apa yang saya lakukan? Saya cuma istighfar doang. Kalau misalnya hari itu saya hantam itu bapak, meninggal itu bapak. Meninggal itu bapak, saya patahkan batang lehernya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Syukur saya sudah bertobat ya. Bertobat. Jauh dari segala macam punch dan segala macam kekerasan ya. Ya, saya sekarang sudah agak sedikit lemes ya. Nggak mau jahat waktu di Malang. Benar-benar pengen berubah. Jadi itu yang beliau pesan. Dan itu benar-benar menjadi manfaat yang sangat luar biasa, Zulfa. Benar-benar jadi manfaat yang sangat luar biasa. Saya dibegitukan dan saya tetap mempertahankan apa yang saya punya, dalam arti apa yang harus saya buang dan apa yang harus saya bawa ketika pergi, itu benar-benar jadi manfaat yang sangat luar biasa. Jadi sekali lagi yang saya garis bawahi adalah ketika teman-teman pergi ke satu tempat, seperti saya misalnya merantau, atau mendapatkan pekerjaan yang sangat luar biasa, silahkan buang 3 hal tadi dan mengantisipasi dengan 4 hal tadi, seperti itu. Jadi yang harus dibuang adalah 3 hal. Apakah itu? Iri, sombong, rakus, dan dilawan dengan 4. Jujur, ikhlas, sabar, bersyukur. Seperti itu. Itu aja Zulfa. Wah, Masya Allah banget ya gitu ya. 3 dilawan dengan 4. Emang harus sesuatu yang lebih gitu ya. Buat gimana sifat 3 tadi itu benar-benar kayak hilang gitu kan ya. Dengan segala... Benar-benar tertutupi. Benar banget. Benar-benar tertutupi dengan amal-amal kebaikan kita gitu kan. Misal dengan kita selalu jujur gitu, ikhlas, sabar ya Bang. Ketika nanya deh ya Bang, ketika Abang merasakan kayak gitu nih, kayak dirasa diremehkan gitu kan ya, dirasa kayak direndahkan gitu, Bang Al pernah nggak sih menunjukkan bahwa kan udah pernah mau menunjukkan nih, itu pastilah terbersit sombong dikit. Nah itu gimana caranya Bang Al buat merendemin rasa sombong itu gitu? Awalnya itu saya mendengarkan ceramah dari Ustadz Abdul Somad. Beliau bilang sombonglah kepada orang-orang yang sombong. Jadi terkadang begini, harus ada harga yang kamu berikan, harga jual yang kamu berikan untuk seseorang. Gini, kenapa saya bisa melakukan hal-hal seperti itu? Saya tidak akan menunjukkan kepada beliau atau show up ke beliau ketika beliau tidak meremehkan saya. Jadi semua ini berjalan ketika ada hal yang negatif seperti tadi. Contoh misalnya yang tadi saya jelaskan di awal. Beliau bilang, saya tahu kamu dari kampung tapi kamu jangan kampungan. Itu penyampaian yang benar-benar hard, sakit banget. Iya gak sih? Sakit banget. Notabene-nya saya adalah minoritas. Kamu tahu di jumlah jumlah anak di bahasa Inggris 2016 itu 300 lebih anak. Dan cuma saya satu-satunya anak dari Papua. Coba. Dan digituin di depan banyak anak-anak. Coba. Sakit coy. Nah, seperti itu. Makanya apa istilahnya? Kalau saya bilang itu mungkin bukan sombong ya. Kalau saya pribadi bilang itu bukan sombong. Bukan sombong, tapi sedikit menunjukkan skill untuk membungkam mulut-mulut jeleknya orang. Jadi harapan ke depan saya hari itu adalah gini. Generasi saya yang akan sekolah di sini atau dari Papua datang ke tanah Jawa tidak akan diremehkan seperti ini. Seperti itu. Jadi Zulfa lihat sendiri kan saya pernah juara nasional di Bandung ya. Itu juara nasional di Bandung. Apa yang mereka angkat? Ini anak dari Papua, iya kan? Berarti secara tidak langsung bahwa
itu akan memperkenalkan kepada orang lain bahwa tidak boleh meremehkan anak-anak dari Papua. Bahwa Papua juga punya potensi seperti itu. Jadi sekali lagi itu sebenarnya mungkin kalau Zulfa bahasakan sombong, tapi menurut saya tidak seperti itu. Ya, mungkin sombong dikit lah. Ya, ria, tidak sombong, ria saya, ria. Ya, harus garis bawahi. Itu semboyan saya ya waktu di UKM MTQ guys. Itu semboyan saya, tidak sombong saya, tapi ria. Seperti itu. 11-12 sih sebenarnya oncom ya Allah. Gitu. Jadi saya mengutip dari Ustaz Abdul Somad itu tadi ya, sombonglah kepada orang-orang yang sombong. Nah, itu sombong itu tidak akan dipertahankan, itu hanya akan memberikan bungkam terhadap mereka yang meremehkan kita. Seperti itu. Jadi tidak akan bertahan lama. Gitu. Aman. Gitu ya. Sebenarnya bukan sombong ya, tapi riak dikit, tipis-tipis lah ya, Bang. Ya, dikit-dikit diangkat-angkat dikit lah. Ya, diangkat dikit lah. Supaya orang-orang lain itu tidak selalu tidak melihat orang itu dari covernya aja gitu kan ya. Nggak Iya, melihat tepat dari sekali. tentang Papua. Iya, don't judge the book by its cover, coy. Masya Allah. Saya nggak bisa nyontoin nih, Bang. Lidah Arab soalnya, Masya Allah. Iya, lidah Arab ya. Beda ya, kita beda jurusan. Yang penting sama-sama nanti keluarnya itu SPD ya, Bang. Iya. Iya, benar banget. Ya, benar banget teman-teman. Jadi kayak ketika kita udah, apa ya, kita bukan direndahkan ya, kayak dilihat, dipandang remeh gitu ya. Jangan kita sampai tahanlah nafsu kita, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata atau mengeluarkan kebun binatang bahkan ya. Jangan sampai kita bersikap iya. jangan sampai kita itu bersikap apa ya? Sampai loh, mana Islammu mana gitu kan? Sabarmu mana gitu kan? Jadi sebagai seorang muslim kita harus benar-benar menunjukkan kepada teman-teman, meskipun saya dipandang remeh, tapi ini loh aku gitu. Ini loh aku seorang muslim gitu. Bener nggak, Bang? Iya, bener banget. Jadi jangan pernah mudah banget emosi gitu. Kalau saya sih, saya benar-benar menurunkan emosi gitu. Apa ya istilahnya? Kalau emosi itu sudah menguasai kepala, benar-benar menghancurkan apa aja yang ada di depan kita. Dan itu benar-benar pengaruh setan luar biasa di situ. Kayak gitu. Sebenarnya kalau mau dibilang otak Papua nih hancur ya, otak Papua nih. Berantem aja isinya sebenarnya. Cuma kalau sudah sampai di Jawa, ya benar-benar harus saya hilangkan. Hari itu tuh, benar-benar di atas kapal tuh, pertama kali injek Jawa, dalam hatiku, semua harus saya buang. Saya di sana harus menjadi anak yang berprestasi. Seperti itu. Nah, ketika muncul orang-orang yang rasis ya, itu kita bahasakan dengan rasis ya. Rasis, itu menambah acuan hidup saya. Maksudnya, itu menjadi acuan, benar-benar acuan. Oh, kamu ngeremehin saya nih. Kamu enggak tahu siapa saya gitu kan. Sekali lagi sombonglah kepada orang-orang yang sombong. Tidak sombong, ria ya, biar kelihatan syar'i, ria lah kepada mereka seperti itu. Jadi ketika saya angkat, ocehan itu tuh hilang, segala macam bulian itu tuh hilang. Alhamdulillah, saya jadi anak kesayangan di FKIP ya. Tidak pintar tapi dapat A terus. Disogok pakai sertifikat dosennya. Seperti itu. Kita aja Zulfa. Iya. Tapi nanya lagi nih Abang, banyak nanya. Ketika kan Bang kenapa? Kita kan ngobrol, jadi kan harus tanya-tanya jawab. Iya, oke, siap. Nah, misal ketika Bang Al hadir di Jawa gitu ya, di Pulau Jawa, sebenarnya berat gak sih ketika mungkin di kebiasaan orang Papua, bukan kebiasaan sih, dilihatnya banyak orang yang dia tuh keras. Nah, ketika Bang Al itu udah hadir di Jawa, itu ada nggak sih maksudnya hambatan-hambatan buat kayak kadang-kadang tuh pengen marah tapi tahan-tahan, itu gimana sikapnya atau caranya gitu lah, caranya Bang Al? Kalau saya yang pertama istighfar, itu paling awal dulu. Karena kan orang kalau bilang kamu emosi, silahkan langsung duduk. Kalau kamu gak bisa, silahkan ambil wudhu. Kalau masih emosi duduk, katanya kan gitu kan. Anjuran Nabi. Kalau saya kan nggak mungkin kita emosi di jalan terus tiba-tiba duduk gitu kan. Cari air nggak ada gitu kan, tayamum kamu di aspal. Kan nggak mungkin ya kan. Jadi
saya biasanya cuma istighfar, tarik napas panjang 3 kali, udah itu langsung hilang insya Allah. Saya seperti itu selalu. Ketika ada problem, saya hanya akan menarik napas 3 kali dengan sangat panjang. Contoh ya. 1 sambil istighfar tuh, 2, 3 udah kelar. Saya hanya akan menjelaskan kepada mereka dengan cara baik-baik. Seperti itu. Kayak saya ditampar waktu itu di Tirto, saya ditunjuk dibilang makan babi, saya dibilang kampungan. Saya hanya menarik napas panjang kemudian istighfar doang tanpa melakukan apa-apa. Ya, bukan berarti saya melarang wudhu atau mungkin bilang jangan duduk itu, bukan. Masa iya kamu lagi sebentar di tengah jalan terus kamu emosi, tiba-tiba duduk, orang bilang ngapain kamu? Enggak jelas. Iya gak sih? Tiba-tiba duduk terus apalagi kamu emosi terus, mana air? Mau ngapain? Wudhu kata dia. Ngapain ya Allah? Istighfar aja dulu, Ces gitu. Atau tidak, kalau kamu masih emosi silakan baring. Ya kamu tiba-tiba baring di aspal ditabrak, konco. Kan enggak mungkin ya. Jangan. Silakan mengikuti cara saya. Itu saran saya. Silakan menarik nafas panjang 3 kali dan beristighfar. Insya Allah itu hilang. Insya Allah itu hilang. Dengan segala macam keyakinanmu dan komitmenmu terhadap dirimu sendiri, itu pasti akan benar-benar hilang. Seperti itu. Jadi ada step-stepnya juga ya, jangan murah-murah langsung berbaring gitu ya Bang? Iya jangan, berbaring di aspal, ditabrak kamu. Oke, siap-siap. Jadi bisa lah ya kita mengambil gitu ya, mengambil hikmah dari atau mengambil ajaran atau serpihan makna hikmah lah dari cerita Bang Al tadi. Jadi bahwasanya ketika kita marah, ketika kita mangkel banget nih gitu kan ya, kita harus banyak-banyak beristighfar, tarik nafas 3 kali ya Bang sambil beristighfar gitu kan ya. Jadi gimana caranya kita sendiri sebenarnya ketika kita marah gitu kan, cuman kita sendiri yang bisa mengontrol kita sendiri gitu kan. Meskipun orang lain tuh udah sabar aja, tapi kalau dari diri sendiri itu kita kayak awas gitu kan, jadi gak bisa gitu ya, ada malah batu hantam gitu kan. Jadi ya mau nggak mau memang harus dari diri kita sendiri, menahan hawa nafsu kita, menahan amarah kita gitu ya, dengan banyak-banyak mungkin dengan istighfar, banyak sabar gitu kan ya. Masya Allah, makasih banyak nih Bang Al, ilmunya luar biasa banget gitu. Sama-sama. Nanti ketika kalau udah di Malang nih, kita bisa lah ya podcast secara offline ya, insya Allah. Bisa dong, bisa banget. Bisa. Okay. Insya Allah mungkin kalau tidak salah ya, setelah anak-anak ujian, maksudnya ulangan akhir semester di sini, mungkin saya akan ke Jawa, insya Allah, kalau tidak ada halangan. So, see you there. Oke lah, kita tunggu di Malang ya Bang. Mungkin ada penutup dari Bang Al nih sebelum saya tutup. Oke. Teman-teman, hal ini yang selalu saya sampaikan kepada siapapun mereka yang ada di depan saya, bahwa menjadi tanah adalah hal terbaik ketika kita berada dimanapun. Ketika kita memang diinjak, kita memang akan diinjak. Tapi ketika kita terus bersabar atas injakan orang, caci maki orang, di situ letak pahalamu berjalan. Seperti itu. Kamu akan dicaci maki, kamu akan dibilang apapun, tapi kalau kamu sabar, insya Allah pahalamu ada di situ. Seperti itu. Jadi jangan pernah mudah emosi, hilangkan semua itu, rasa sombong, rakus, iri sama orang, itu hilangkan, benar-benar hilangkan. Ketika kalian, sekali lagi ya, yang saya garis bawahi adalah ketika kalian memiliki satu dari itu, 2 dan 3-nya akan otomatis mengikuti. Seperti itu. Maka, saya kan cuma sombong. Enggak, kamu akan memiliki iri dan juga rakus nantinya. Saya kan cuma rakus. Enggak, kamu akan punya sombong dan juga iri. Begitupun juga, saya kan cuma iri. Iya, tapi kamu akan sombong nanti. Dan juga kamu akan rasakan itu yang namanya rakus. Gitu. Maka jangan pernah memiliki salah satunya, hilangkan semuanya, silakan lawan dengan 4 hal tadi. Seperti itu. Jadi sekali lagi, saya di sini bukan sebagai guru atau ustadz, saya di sini sebagai abang yang membagikan ceritanya atau cerita saya kepada adik-adik,
dan menjadi adik yang menceritakan kepada kakak-kakaknya, dan menjadi anak yang menceritakan kepada orang tuanya, seperti itu. Ya, jadi saya hanya menge-share pengalaman. Silahkan digunakan, insya Allah bermanfaat buat teman-teman semuanya. Seperti itu. Oke, makasih banyak nih Bang Al. Jadi ingat ya teman-teman, kita harus lawan 3 dengan 4. Jadi 3 itu apa gitu kan ya? Itu adalah apa aja Bang? Mungkin bisa disebutkan lagi buat penekanan gitu. Iri, sombong, rakus. Dan kita lawan dengan 4. Apa itu Bang? Jujur, ikhlas, sabar, bersyukur. Nah, ingat ya teman-teman ya, di notes, ditaruh di layar HP gitu ya, biar jelas gitu. Oke Bang Al, makasih banyak, jazakumullah khairan atas waktunya ya. Terima kasih juga sudah diundang jauh-jauh dari Papua, dipanggil dalam Zoom. Terima kasih banyak. Iya, kita dari UKM MTQ juga mengucapkan terima kasih banyak, dan juga kepada teman-teman yang udah nonton ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya sambil menyiapkan takjil, menyiapkan buka, kita mendengarkan podcast ini. Oke, teman-teman, jazakumullah khairan ala istimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.